Kali ini kita akan bahas anime ongoing yang berjudul Tensei Shitara Dainana Ouji Data no De. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre adventure ataupun fantasi? Mimin yakinlah, pasti jumlahnya banyak banget cuy. Bercerita tentang pangeran ketujuh bernama Lloyd de Solom. Bocah laki-laki berusia 10 tahun tersebut memiliki bakat yang luar biasa dalam kemampuan hal sihir. Bahkan ketika masih bayi, dia mampu melancarkan serangan sihir api yang berhasil merusak bangunan istana. Namun siapa yang menyangka kalau sebenarnya Lloyd adalah reinkarnasi? Nah, langsung saja kita ceritakan detail ceritanya ini cuy sampai tuntas. Tapi seperti biasa dong, sebelum kita mulai, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Selamat menonton sambil rebahan. Ceki bro. Scene awal menampilkan sosok pria bernama Lloyd yang sedang merasakan penyiksaan. Lloyd sangat dikucilkan karena dia berasal dari kalangan kelas bawah. Lantas para penyihir bangsawan memandang rendah Lloyd. Bahkan dia dibully hingga tubuhnya dibakar oleh api sihir. Bukannya marah, Lloyd malah menikmati penyiksaannya itu. Sebab Lloyd ingin menguasai sihir kelas atas seperti para bangsawan yang lainnya. Apalagi ilmu sihir para bangsawan ini sangatlah OP. Lloyd bertekad untuk menyempurnakan sihir di kalangan para bangsawan kerajaan. Bersamaan dengan keinginannya, tubuh Lloyd habis dilahap oleh sihir api hingga dia musnah. Tidak disangka, Lloyd malah terlahir kembali menjadi sosok anak kecil di dunia yang lain. Lloyd merupakan keturunan dari keluarga bangsawan de Solom. Sementara Lloyd sendiri heran mengapa dia bisa berada di dalam tubuh anak kecil itu. Ketika menyelentikan jarinya, keluarlah sihir api yang sangat dahsyat hingga meledakkan satu kastil. Dari kejadian itulah, Lloyd menyadari kalau dia saat ini berinkarnasi menjadi pangeran ketujuh dari kerajaan de Solom. Tanpa terasa, Lloyd telah tumbuh menjadi bocah yang menggemaskan. Tampaknya para Mei telah kehilangan sosok Lloyd yang selalu melarikan diri. Ketika bersembunyi, Lloyd bertemu dengan para menteri kerajaan. Pak Menteri mengajak Lloyd ikut berburu dengan para bangsawan. Namun Lloyd segera pergi dari koridor meninggalkan kedua pejabat itu tanpa menjawab ajakannya. Menurut bangsawan lainnya, Lloyd tidak perlu mengikuti peraturan menjadi bangsawan. Dikarenakan usianya terpaut sangat jauh dari kakaknya, maka Lloyd bukanlah sebuah ancaman bagi penerus tahta. Saat menikmati momen di perpustakaan, mendadak kebahagiaan Lloyd luntur dalam seketika. Sebab Sylvia yang merupakan pelatih pedang Lloyd berhasil menemukannya. Kemudian Sylvia mengajak Lloyd latih tanding untuk mengasah kemampuan sang pangeran ketujuh. Dikarenakan lelah seharian, Silpa pun mengajak Lloyd mandi bareng para maid. Sontak saja Lloyd memprotes, karena dirinya seorang laki-laki tulen tidak ingin satu tempat bersama dengan para wanita. Sialnya Sylvia melarang Lloyd pergi. Sylvia takut Lloyd akan menyusup ke perpustakaan untuk belajar sihir. Lloyd nampak bersemangat mencari keberadaan perpustakaan keramat. Setelah itu Lloyd pergi mengendap-endap masuk ke perpustakaan. Menggunakan sihir menghilang, Lloyd mampu melewati penjaga. Lantas Lloyd mencari keberadaan koleksi buku sihir. Walaupun rumor mengatakan di sana terdapat iblis perpustakaan, Lloyd tetap tidak menyerah. Setibanya di dalam ruangan, Lloyd sangat antusias melihat banyaknya jumlah buku sihir. Mendadak muncullah iblis bernama Grimoire. Dia mengucapkan terima kasih karena Lloyd telah melepaskan segelnya. Padahal Grimm hanya ingin menipu Lloyd. Dia sengaja memberikan penawaran yang bagus agar Lloyd mau membantu. Awalnya Grimm menawarkan sejumlah emas kepada Lloyd. Sayangnya Lloyd menolak karena sihir Grimm ini dianggap cacat. Tidak menyerah, Grimm mencoba cara lain agar Lloyd tergiur.
Lantas Grimm mengatakan akan mengajari Lloyd cara menggunakan sihir kuno. Sontak saja Lloyd auto tergiur mendengar penawaran langkah itu. Dengan mata berbinar-binar, Lloyd segera melepaskan Grimm dari segel yang membelenggu. Sialnya ketika berhasil bebas, Grimm malah menyerang Lloyd. Dengan sihir andalan, Grimm mengira dia sudah membunuh Lloyd. Sayangnya harapan Grimm sirna, sebab Lloyd menggunakan pelindung agar sihir Grimm ini tidak bisa mengenainya. Dikarenakan takut dengan kekuatan sihirnya, Lloyd sengaja membuat barrier pelindung agar bisa melindungi dari pihak serangan musuh. Melihat kehebatan Lloyd membuat Grimm ketakutan. Lantas Grimm menawarkan dirinya menjadi familiar Lloyd yang baru. Padahal di dalam hatinya nih cuy, Grimm memiliki rencana yang licik lainnya. Dia ingin menguasai tubuh Lloyd apabila mereka berdekatan. Karena fisik Grimm yang seram, Lloyd segera merubahnya jadi sosok yang imut. Dengan sigap, Grimm mendekati tubuh Lloyd. Di kesempatan itulah, Grimm menyadari kekuatan sihir Lloyd yang sangat besar. Mau tidak mau, Grimm terpaksa memilih menjadi familiar Lloyd dan hidup berdampingan dengannya. Lloyd yang polos dengan tangan terbuka menyambut kehadiran Grimm dengan paras yang imut. Grimm sangat takjub melihat kekuatan Lloyd yang sangat OP. Sepertinya Lloyd sangat bahagia mendapatkan teman baru apabila Grimm mampu menguasai sihir kuno itu. Seperti biasa, suasana pagi di kamar. Albert sedang bersiap-siap berpakaian didampingi para pelayan untuk segera menemui Lloyd. Nampak Lloyd yang asik di perpustakaan membaca banyak buku ditemani oleh Grimm. Grimm merasakan ada seseorang yang datang dan melihat ke arah pintu yang akan terbuka. Lloyd lantas menyuruh Grimm untuk bersembunyi agar tidak ketahuan. Kemudian Albert muncul dari balik pintu itu. Saat Albert datang dan menyapa, Lloyd terkejut. Buku yang ada di kepalanya auto terlempar dan Albert dapat menangkap buku itu sambil tertawa melihat ekspresi lucu dari Lloyd. Lloyd tidak menyangka Albert datang menemuinya. Albert kemudian mengajak Lloyd ke arena latihan sihir dan bersiap-siap untuk berlatih. Di mana dia dengan mudahnya mengenai sasaran nomor 9 dengan menembakkan sihir dari jarinya. Lloyd bertepuk tangan melihat kehebatan kakaknya. Dia sangat takjub dalam hati berkata bahwa Kak Albert ini sangatlah hebat. Grimm lantas bertanya pada Lloyd apakah Albert merupakan pangeran kedua dari kerajaan Shalom. Lloyd menjawab benar. Albert mampu menguasai baik sastra maupun seni bela diri. Kemudian Lloyd bersiap-siap untuk berlatih sambil memakai sarung tangannya. Lloyd berkata pada Grimm bahwa dia sangat senang karena di istana jarang ada kesempatan untuk menembakkan sihir. Albert yang melirik kemudian berkata bahwa sekarang giliran Lloyd. Lloyd juga yang sebagai pangeran tidak tertarik dengan tahta, dia bersikap kurang terampil. Karena jika terlalu mencolok, bisa-bisa ia akan mewarisi tahta dari sang raja. Bisa mempelajari sihir tanpa terlihat mencolok itu sudahlah cukup. Lalu Grimm menyempil dan bertanya apa yang akan dilakukan Lloyd sekarang. Lloyd akan mencoba membelokkan bola api itu lalu menggores sasarannya sedikit saja. Grimm makin heran karena bukankah itu lebih sulit daripada sekedar mengenai sasaran. Lloyd yang sudah berada di posisi menembakkan bola api sesuai dengan keinginannya tidak ingin terlalu jadi pusat perhatian. Beberapa kali pun Lloyd menembak tidak ada satu sasaran pun yang terkena. Berbeda dengan Lloyd tersenyum dan berkata dalam hatinya kalau ternyata membelokkan bola api ini cukup lumayan juga. Bisa dilakukan tanpa menggunakan sihir dan lintasannya pun stabil. Dengan wajah yang licik, Grimm berbisik dalam hati bahwa anak itu benar-benar maniak sihir. Albert terdiam dan berkata bahwa dia akan beristirahat dahulu. Melihat Albert dan para pelayannya sudah pergi, Lloyd berteriak kegirangan. Karena tidak ada seorang pun di lapangan tembak. Ada banyak hal yang ingin Lloyd lakukan. Misalnya melakukan mantra ganda milik Grimm.
Grim langsung berkata itu mustahil karena mantra ganda adalah teknik sihir spesialis iblis dalam membuat mulut kedua. Sambil tersenyum, Lloyd berkata justru itu, lalu membuka sarung tangan dan menarik masuk Grim ke tangannya. Lloyd tidak menyangka bahwa dia berhasil melakukannya membuat Grim teriak marah. Bisa-bisanya Lloyd kepikiran menggabungkan dirinya dengan iblis seperti Grim. Lalu Lloyd bertanya apakah Grim bisa merapal bola. Grim yang tidak ingin diremehkan akan menunjukkan kemampuan menyatukan dua kemampuan miliknya dan juga Lloyd. Saat akan memulai, Grim muntah karena harusnya dia yang meramalkan mantranya, bukan Lloyd. Dengan polosnya, Lloyd berkata padahal itu cuma gulungan mantra. Gulungan mantra adalah teknik untuk mempersingkat perapalan dengan beberapa jenis mantra sampai sihirnya bangkit. Dengan kata lain, bisa merapal ratusan mantra sekaligus, ucap Lloyd. Grim lalu merepet lagi bahwa dia tidak bisa merapal sampai ratusan, tapi hanya bisa 2-3 mantra saja. Lalu Lloyd mencoba berbicara melalui mulut Grim yang ada di telapak tangannya, dan dia berhasil. Lloyd kemudian yang akan merapal mantra itu dari mulut Grim. Saat Lloyd merapalkan mantranya, Grim sangat terkejut karena yang dilakukan Lloyd adalah sihir tingkat tinggi. Selain itu, dia juga merasakan teknik sihir lain. Kedua teknik sihir itu menyatu di dalam tubuh Lloyd. Saking senangnya, Grim menjerit karena sihir itu tidak biasa. Inilah mantra ganda tersebut. Tapi mantra itu terlalu ekstrim dan tidak bisa ditembakkan begitu saja ke tanah. Lalu Lloyd menembakkannya ke atas. Sebuah ledakan besar memancar ke langit hingga terlihat oleh penduduk desa. Albert tersenyum puas saat petinggi istana bertanya, kenapa dia sangat perhatian kepada Lloyd. Albert mengatakan kalau penglihatan mereka ini tidaklah tajam. Bahwa bola api Lloyd mengenai sasaran dengan pola yang sama. Lloyd melakukannya dengan sengaja. Menurut Albert itu sangat hebat, tidak berlebihan menyebutnya sebagai seorang ahli. Saat pendamping melihat jendela, dia berpikir kalau hari sudah malam padahal itu adalah sihir yang dilakukan oleh Lloyd. Di arena latihan, Grim tidak menyangka langitnya bisa terhempas sampai-sampai langit malam juga terhempas. Lloyd menyadari sihirnya menghilang sambil berlari-lari. Dia berkata untuk kembali. Grim makin tidak menyangka dengan kelakuan Lloyd. Apa yang diperbuat Lloyd semalam menjadi berita heboh. Lalu Lloyd melihat di koran berita bahwa organisasi petualang level A berhasil menaklukkan dungeon dan mendapat harta karun berupa emas perak. Mereka juga membawa banyak item yang mengandung kekuatan sihir dan itu membuat Lloyd sangat bersemangat. Lalu mendapat ide untuk pergi ke sana juga. Grim melarang karena kalau Lloyd tidak ada di istana, semua pasti akan heboh. Lalu dengan idenya, Lloyd memakai biji pohon egg untuk menjadi wujud dirinya. Kemudian memasukkan jiwa Grim di cloning Lloyd agar membodohi Silpa, penanggung jawab pendidikan. Lloyd yang berhasil keluar kemudian bertemu dengan petualang Tao yang mengalahkan banyak orc besar. Agar tidak ketahuan, Lloyd menyamar menjadi pria dewasa dengan memakai mantra ganda menggabungkan wujud dirinya dan Albert jadi satu. Lloyd memperkenalkan dirinya dengan nama Robert pada Tao. Di pintu masuk dungeon, Tao berhasil mengalahkan banyak monster untuk memperlihatkan kehebatannya. Tapi dasar masih anak-anak, Lloyd malah sibuk mengumpulkan kristal dan membuat Tao kesal karena tidak dilirik. Lalu Tao dan Lloyd mencoba membuka peti harta karun, namun saat dibuka, muncul pedang yang hampir menebas mereka berdua. Kemudian muncullah Lich penjaga peti harta karun. Tao sangat terkejut, ternyata penjaga dungeon adalah Lich berwujud tengkorak. Lloyd tidak tahu Lich itu makhluk apa. Dengan berlagak pahlawan, Tao mengatakan kalau Lloyd tidak usah khawatir dan menyuruh dia untuk keluar dungeon duluan. Pada Lloyd ingin melihat tapi terpaksa Tao mengempaskan Lloyd keluar. Karena berpikir Lloyd masih pemula dan bukan lawan tanding untuk Lich.
Lalu Leech mengeluarkan serangan ke arah Tao yang mana masih bisa Tao hindari. Tao heran kenapa dungeon dengan level serendah itu ada Leech yang muncul. Leech merupakan petualang untuk level A. Tao berpikir harus mengulur waktu sampai Lloyd keluar. Di sisi lain, Lloyd bisa saja keluar dari tempat itu. Tapi dia masih ingin tahu lebih banyak soal Kijutsu dan dungeon itu. Lantas Lloyd membuat pelindung dan berhenti menggunakan kekuatannya, tapi bisa mematikan goblin yang ada di situ. Tapi karena Lloyd tidak tahu alasan Tao mengusirnya, dia berencana akan kembali saja ke dalam. Namun saat Lloyd bertanya pada Grim, dia malah tidak sadarkan diri. Grim memohon pada Lloyd untuk segera pulang. Grim sampai meminta tolong sedang Lloyd masih ingin melihat apa yang terjadi. Di dalam dungeon, Tao hanya bisa bertahan tanpa menyerang. Mustahil dia akan menang dan Tao juga bisa mati. Jadi pelan-pelan dia akan mundur. Tao terkejut saat Leech berkata Kijutsu. Dia tidak menyangka kalau Leech bisa berbicara. Leech tahu itu adalah teknik dari negara lain dan orang yang pernah dimakannya dulu juga memilikinya. Teknik itu juga bisa dipadukan dengan sihir. Leech akan memakan jiwa para petualang yang sampai di tempatnya sejak dulu kala. Lloyd adalah yang diinginkan Leech untuk menjadi santapan berikutnya. Tao berbeda dengan Lloyd walaupun sama-sama mencari ilmu tapi bisa memakai teknik sekecil apapun bahkan dari batu yang berjatuhan. Tao tersenyum dan berkata kalau dia senang karena seringkali Kijutsunya ini hanya dianggap sebagai seni bela diri dari orang kampung. Tapi Lloyd memujinya sebagai sesuatu yang keren. Tao kemudian menyerang dengan kekuatan maksimal Kijutsu yang ia miliki. Tapi hanya mampu untuk merusak pelindung Leech saja. Sedangkan dia sudah tidak punya tenaga. Saat Tao sudah pasrah, dia akan mati. Lloyd datang menghalau serangan dari Leech. Tao terkejut melihat Lloyd yang datang. Sekarang giliran Lloyd untuk melawan Leech. Namun karena dia terburu-buru, Lloyd akan menyelesaikannya dengan cepat. Baik Leech maupun Tao sangat terkejut karena gerakan Lloyd ini sangat cepat. Leech menyadari kalau Lloyd menggunakan sihir angin dengan gerakan yang cepat. Namun karena Lloyd masih mempelajari Kijutsu, paru-parunya pun serasa terbakar. Sebab Lloyd tidak bisa mengeluarkan udara. Lalu terjadilah pertarungan sengit dan Lloyd menyadari kalau dia harus konsentrasi dan menarik lebih banyak udara agar bisa menyatukannya dengan sihir. Awalnya Lloyd masih menghindari serangan, tapi saat dirasa sudah cukup, barulah Lloyd menyerang dengan sekali tebasan. Dan Leech tidak menyangka kalau dia akan kalah dengan Kijutsu. Tao tidak menyangka kalau isi dari peti harta karun itu hanyalah sebuah pisau lusuh yang sudah tumpul. Karena benda diambil dari peti membuat dungeon itu terhisap. Lalu Lloyd mengerti konsepnya jika banyak barang dari para pemburu tertelan, maka akan terbentuk dungeon baru hingga Lloyd juga membawa petinya. Tao bertanya, kenapa malah menggunakan Kijutsu di saat terakhir? Tao salah mengira kalau itu karena dia yang telah direndahkan. Padahal Lloyd melakukannya karena seru aja membuat Tao tercengang. Lalu Lloyd teringat dia harus cepat-cepat untuk pergi. Tao berjanji akan latihan lebih keras setelah melihat kemampuan Lloyd. Saat sampai di istana, Lloyd terkejut melihat Grim yang berada di kloningannya mengalami babak belur karena Silpa. Grim menangis karena dia tidak bisa melawan Silpa. Padahal dia adalah seorang iblis dan Lloyd mencoba menenangkannya. Grim menggerutu karena Lloyd terlambat pulang hanya untuk pisau jelek. Lloyd tertawa padahal dia sudah meminta maaf. Tapi dia mengatakan kalau itu adalah harta karun yang berharga. Lalu Lloyd merendamkan air panas di pisau itu. Dan kemudian dia mendapat lapisan di atasnya yang merupakan cairan sihir. Cairan yang menjadi perangsang untuk sihir pemberian dan memungkinkan untuk menulis mantra pada senjata untuk memperkuatnya. Contohnya pada pisau itu.
Lalu Lloyd memasukkan lapisan itu ke cairan dan mengocoknya karena tidak sabar. Ternyata cairan sihir yang dapat diperas dari pisau itu terdiri dari perak, minyak, dan bubuk sihir merah. Tapi bubuk sihir merah itu berasal dari batu iblis yang sudah hancur dan sulit untuk didapatkan. Tapi Lloyd tidak habis akal. Dia membawa banyak batuan dari dungeon itu dan bisa dimanfaatkan. Kemudian muncullah ide yang sama pada Grimm. Lloyd juga membuat senjata yang banyak. Perak bisa didapat dengan mudah dari ayahanda, sedangkan minyak bisa didapat harus mengalahkan Silpa dulu. Walaupun Lloyd kalah dari Silpa, dia tetap memberikan minyak yang banyak karena mungkin mengira Lloyd akan membuat kue. Percampuran yang Lloyd lakukan dengan Grimm ini membuat mereka memiliki banyak cairan sihir. Kemudian Lloyd meminta semua pedang para prajurit kepada Albert. Karena memiliki banyak pengawal, Albert menuruti keinginan adiknya yang dia kira bakal untuk jadi mainan. Para pengawal semua kurang senang karena pedang mereka ini masih baru. Tapi demi perintah mereka harus melaksanakannya. Satu demi satu Lloyd tulis sihir di atas pedang. Namun berkali-kali gagal karena baja pedang prajurit tidak mampu menahan mantra yang Lloyd tulis. Grimm memberi semangat pada Lloyd untuk mengerjakannya ditemani cloningnya sendiri. Dengan puluhan kali percobaan, akhirnya Lloyd berhasil dan mereka sangat tenang. Hari berganti malam hingga pagi kembali datang. Albert berkata dari 120 pedang, 50-nya berhasil diantaranya. Lloyd meminta maaf karena gagal di 70 pedang. Tapi dalam hati sebenarnya Lloyd berhasil mengerjakan 80 pedang. Sebab dia terlalu banyak memasukkan mantra yang berlebihan. Albert yang memastikan itu tak menyangka bahkan seorang ahli sihir pun presentase keberhasilannya hanya 10%. Albert sama sekali tidak percaya. Jangan-jangan bakat yang dimiliki Lloyd ini jauh melebihi ekspektasinya. Pengawal ada yang mengatakan kalau benar itu hebat sekali. Tapi salah satu pengawal tidak percaya. Namun saat dia mencoba memasukkan pedangnya, sarung pedang terbelah menjadi dua. Saat Albert memegang pedangnya, Lloyd meminta pada kakaknya kalau dia ingin melihat senjata itu dipakai di dalam pertarungan yang asli. Dan Albert menyetujui keinginan adiknya mereka akan berburu monster. Suasana kota sangat tenang saat rombongan Albert dan kawan-kawan akan pergi berburu iblis. Kereta yang dikendarai oleh Silpa melintasi tukang koran yang baru membuka kedainya. Lloyd tertidur di pundak Albert yang sedang membaca buku di dalam kereta kuda menuju pintu gerbang benteng kerajaan. Nampak para petani sedang memanen gandum dengan suasana pegunungan yang indah. Lloyd yang baru bangun langsung melihat Grimm yang berada di jubahnya. Albert lalu menyuruh Lloyd untuk melihat ke arah pemandangan di luar sana. Lloyd sangat takjub melihat pemandangan yang seindah itu. Setelah masuk ke hutan, Lloyd bertanya pada Silpa, apakah akan muncul iblis dari hutan tersebut. Silpa mengatakan tidak. Yang dia dengar adanya di depan danau. Lloyd sangat senang karena jarang-jarang dia bisa pergi keluar ucapnya pada Silva. Lloyd juga sudah tidak sabar melihat kekuatan senjata barunya. Albert lantas menggoda Silpa kalau dia sangat lengket dengan Lloyd. Silpa berterima kasih karena telah mengizinkannya untuk menemani Albert. Dasar memang, Albert bisa saja menggoda Silpa yang punya maksud lain. Karena menyukai Lloyd membuat Silpa mengancam Albert akan menggunakan pedangnya. Albert langsung mengatakan kalau dia hanya bercanda. Tapi Silpa mengetahui kalau ada sesuatu yang datang dan ternyata para kobold datang menyerang. Lalu para pengawal berhasil mengalahkan para kobold dengan pedang yang sudah dilapisi sihir. Lloyd berpura-pura tidak tahu. Padahal dari tahu yang mengajarinya teknik kijutsu ini untuk mendeteksi hal seperti itu. Lloyd jadi bisa terus mendeteksi kondisi sekitar dengan teknik pernafasan kijutsu. Itu memang merupakan teknik dasar tapi ternyata lumayan praktis. Grimm tidak menyangka Lloyd bisa dengan cepat mempelajarinya.
Dia berkata dalam hati kalau Lloyd makin tidak terkalahkan. Albert lantas memegang kepala Lloyd dan berkata kalau senjata yang adiknya buat adalah kekuatannya dengan rasa bangga. Dengan bangganya Albert mengatakan kalau Lloyd adalah jenius sihir pemberian sambil menggoyang-goyangkan kepala Lloyd. Begitupun Silpa, dia sangat kagum dengan Lloyd. Padahal pedang Silpa ini hanyalah pedang biasa. Saat ada kobold yang menyelinap menyerang Toa, ia datang langsung menendang kobold tersebut. Toa datang karena mendeteksi keberadaan monster. Lloyd hampir saja ketahuan tanpa sadar ingin sekali menyapa Toa karena yang Toa tahu Lloyd adalah Robert. Lloyd tidak menyangka akan bertemu dengan Toa di situ. Toa mengetahui kalau Lloyd menggunakan teknik Kijutsu, tapi yang ia pikir itu adalah Robert. Namun Toa juga curiga karena Lloyd bisa menggunakan teknik pernapasan Kijutsu dan mempunyai wajah yang mirip. Saat masih mengamati, Silpa menebas kobold yang akan menyerang Lloyd dan Toa. Silpa berterima kasih atas bantuan Toa, tapi dia meminta agar Toa bersikap sopan. Terjadi perang mata antara Toa dan Silpa karena Lloyd. Lalu Albert menengahi agar tidak terjadi perang besar dan mengajak Toa untuk ikut bersama ke danau. Perkemahan Albert dan kawan-kawan dibangun di pinggir danau. Albert berterima kasih pada Toa karena berkat dia mereka bisa sampai ke danau. Albert lalu memperkenalkan diri kalau dia adalah pangeran kedua kerajaan Salou. Toa sangat terkejut dan meminta maaf karena tadi bersikap tidak sopan. Tapi di dalam hati Toa yang genit mengatakan kalau Albert juga pria yang tampan. Sementara Silpa tidak terima dan mengapit leher Lloyd karena di luar tidak hanya ada iblis, tapi juga kucing betina. Toa lalu masuk ke kamar Lloyd karena merasa ada aura Robert di situ. Toa terkejut dengan apa yang dilihatnya dan membuat Silpa harus mengeluarkan pisau kecil agar Toa keluar. Silpa sangat tidak senang karena Toa mengganggu. Terjadi adu mulut karena membahas Lloyd. Sedangkan Lloyd berusaha menjauh dari dua gadis itu. Albert tidak menyangka adiknya begitu luar biasa karena dia melihat Silpa banyak berubah sejak bersama Lloyd. Tapi saat itu juga muncul Beowulf yang menyerang rombongan Albert dan kawan-kawan. Toa mengatakan posisi pengawas sudah tidak penting, sedangkan Silpa mengatakan pada Lloyd untuk berlindung di belakangnya. Lloyd yang melihat pertarungan itu mengatakan pada Grimm pergerakan Beowulf sangatlah cepat. Namun saat melihat Grimm memandang terus ke arah kuil yang runtuh itu, membuat Lloyd jadi curiga. Monster-monster dapat diatasi oleh Tao. Sementara Albert menggunakan pedang yang sudah dilapisi sihir dari Lloyd dipadukan dengan sihir yang dia pelajari berhasil membakar Beowulf. Namun ternyata iblis Pazuzu menghuni tubuh Beowulf untuk membangkitkan monster-monster yang lainnya. Sembari Toa dan Albert serta prajurit sibuk melawan monster, tanpa mereka sadari iblis telah memulihkan tubuh Beowulf. Kecurigaan Lloyd ternyata benar bahwa kuil yang runtuh itu adalah tempat untuk menyegel para iblis. Sebanyak apapun Albert dan yang lainnya menebas tubuh monster akan kembali seperti semula. Lloyd lalu bertanya pada Grimm, Pazuzu itu adalah iblis yang merusak segel dan keluar dari kuil itu karena sama-sama iblis. Grimm mengatakan benar, tapi Pazuzu menggunakan sihir tabiat untuk mengendalikan para monster. Namun Lloyd yang memang gila sihir dan suka mempelajari hal baru, langsung saja meminta Grimm untuk mengajarkannya sekarang juga. Bukan Grimm tidak mau, tapi waktunya sangat mepet. Bukan Lloyd namanya kalau tidak bisa memaksa Grimm. Saat Silpa akan membantu menghancurkan iblis itu, dia bertanya, apakah Lloyd tidak apa-apa ditinggal sebentar? Dengan entengnya, Lloyd berkata, sesuka Silpa saja sambil mempelajari sihir tabiat. Silpa yang bertarung dengan iblis Pazuzu itu berhasil membelah tubuh Beowulf menjadi dua. Lalu menebas iblis yang ingin menyerang Lloyd dengan meminjam pedang Albert yang sudah dilapisi sihir pemberian. Di saat bersamaan, Lloyd juga berhasil menguasai sihir tabiat dengan cepat. Lanjutnya Pangeran Albert dan anggota kerajaan sibuk bertarung melawan iblis Pazuzu. Nampak iblis Pazuzu sangat OP karena memiliki sihir yang begitu dahsyat. Prajurit yang dibawa Pangeran Albert KO dalam seketika. Karena terkena racun mematikan yang sudah disebarkan oleh iblis Pazuzu.
Tidak hanya itu saja, iblis Pazuzu juga menuduhkan para Beowulf dengan sihirnya. Padahal sebelumnya, iblis Pazuzu telah membunuh induk dari para Beowulf. Sementara Pangeran Albert sudah hilang kesadarannya karena menghirup racun yang mematikan. Satu persatu geng Albert tumbang karena tidak berdaya melawan Pazuzu. Begitu pula dengan Silpa yang tidak berdaya lagi melawan Pazuzu. Yang tersisa hanyalah Tao. Dia masih berjuang mengalahkan sang iblis. Dengan songongnya, iblis Pazuzu mengatakan monster saja tidak berdaya melawan racun mematikan miliknya. Apalagi Tao hanya yang seorang penyihir biasa. Yang anehnya lagi, Tao tidak terkena efek sihir racun itu. Lantas Pazuzu segera menyerang Tao dan mencari tahu alasan mengapa dia tidak terkena efek sihir. Ternyata Tao mampu menetralisir sistem pernafasannya agar tidak menghirup racun mematikan itu. Setelah mengetahuinya, Pazuzu mengeluarkan jurus lain yang membuat Tao tidak berdaya. Di kesempatan itulah Tao melancarkan aksinya karena dia sangat marah Pazuzu meremehkan. Awalnya Tao berhasil keluar dari belenggu sihir. Namun para Beowulf yang dikendalikan mendadak sadar. Mereka menyerang Tao atas perintah Pazuzu. Beowulf yang mengamuk memakan tubuh Tao. Sebelum dilahap, Tao menyadari kehadiran sosok sang penyelamat yaitu Robert alias Lloyd. Sementara iblis Pazuzu tidak percaya ada sosok manusia yang bisa mengalahkannya. Setelah itu, Pazuzu membelenggu Silpa yang sudah tidak sadarkan diri lagi. Pazuzu sangat kesal karena Silpa telah membunuh salah satu rekannya. Maka dari itulah, Pazuzu akan menjadikan Silpa sebagai rekan barunya. Kemudian Pazuzu merapalkan mantra agar Silpa berada di bawah kendalinya. Tanpa Pazuzu sadari, Lloyd sudah berada di sana. Lloyd bersama Grimm main bareng tanpa memperdulikan lingkungan sekitar. Melihat rapalan mantra Pazuzu, Lloyd baru menyadari metode sihir yang digunakan Pazuzu saat menjinakkan Beowulf. Dengan licik, Pazuzu mengatakan kalau dia sengaja membunuh induk dari Beowulf. Lalu dia menyihir para Beowulf agar menganggap Pazuzu sebagai induknya. Cara licik itu sampai dipelajari Lloyd dengan mudah karena dia maniak sihir. Lagi dan lagi Pazuzu dibuat kaget oleh tingkah Lloyd. Padahal racun telah menyebar, tapi Lloyd mampu bertahan di tengah kekacauan itu. Tidak terima, Pazuzu bertanya mengapa Lloyd bisa bertahan dengan racunnya. Dengan santuinya, Lloyd menjawab dia tidak mengetahui alasannya. Sontak saja Pazuzu kesal karena dirinya merasa diremehkan. Pazuzu protes pada Grimm mengapa membiarkan manusia seperti Lloyd itu ada. Padahal Grimm adalah sosok dari kaum iblis. Dikarenakan telah ditaklukkan oleh Lloyd, Grimm tidak berdaya melawan sosok tuanya. Grimm malah merasa kasihan pada Pazuzu karena berani berurusan dengan Lloyd si maniak sihir. Kemudian Pazuzu memerintahkan para Beowulf menyerang Lloyd. Dengan sangat antusias, Lloyd menerima serangan dari pihak musuh. Tanpa mereka sadari, Lloyd akan menjadikan geng Beowulf sebagai praktek uji coba sihirnya. Lloyd menggunakan sihir pengubah tabiat agar para Beowulf menjadi berubah jinak. Tidak hanya sifat saja yang berubah, fisik Beowulf juga sudah berubah jadi versi imut. Sontak saja Lloyd sangat senang. Dia dikelilingi oleh para hewan yang lucu dan imut. Tidak terduga, Grimm juga terkena efek dari sihir Lloyd. Setelah itu, Lloyd meminta salah satu Beowulf memuntahkan tubuh Tao. Lalu Lloyd menutupi tubuhnya dengan selimut. Pazuzu nampak syok melihat kehebatan dari Lloyd. Pazuzu belum mengetahui kalau geng Beowulf telah dicuci otaknya. Dengan sigap geng Beowulf menyerang Pazuzu. Karena mereka telah menyadari sang iblis yang membunuh induk mereka. Tidak terima, Pazuzu mengeluarkan sihir ekstra hingga membuat para Beowulf jadi KO. Kemudian Pazuzu mempersiapkan serangan pamungkas untuk membalas perbuatan Lloyd. Sampai detik ini, Pazuzu merasa rapalan sihir tidak akan bisa membunuh sosok iblis seperti dirinya. Lagi dan lagi, Lloyd sangat antusias mengalahkan Pazuzu.
Lloyd ingin mencoba berbagai macam sihir agar Pazuzu berhasil ditaklukkan. Lloyd mendapatkan ide menggunakan skill sihir barrier. Lantas Pazuzu merasakan aura sihir yang besar membelunggut tubuh Lloyd. Energi sihir di tubuh Lloyd ini sangat besar membuat Pazuzu mulai ketakutan. Ditambah lagi semangat membara yang dimiliki Lloyd membuat Pazuzu ingin menyerah. Sebisa mungkin Pazuzu berlari menghindari serangan Lloyd. Sialnya Lloyd berhasil membelenggu Pazuzu hingga dia terkurung dalam sihir barrier. Lloyd sangat menikmati parodi yang dimainkannya. Tidak hanya itu saja, Lloyd meminta Grimm bersatu dengannya menyerang iblis jahat seperti Pazuzu. Nampaknya Pazuzu sudah tidak berdaya lagi dan memilih pasrah. Sebelum tubuhnya berubah menjadi abu, Pazuzu mewariskan energi sihir pada Grimm. Agar suatu saat nanti Grimm bisa membalaskan dendamnya kepada Lloyd. Saat ini Grimm memilih mengalah karena fisiknya masih lemah. Setelah stamina sihir Grimm kembali pulih, dia berencana balas dendam. Setelah mengalahkan Pazuzu, Lloyd sadar kalau keadaan prajurit mulai membaik. Begitu pula Pangeran Albert yang mulai sadarkan diri. Dikarenakan tidak ingin skillnya diketahui oleh orang-orang, Lloyd memutuskan merahasiakannya. Lloyd menceritakan pada Pangeran Albert yang mengalahkan iblis Pazuzu adalah pahlawan Robert. Lantas para prajurit sibuk mencari keberadaan Robert atas perintah Albert. Seusai pertarungan, Pangeran Albert mengajak adik dan anggotanya kembali ke istana. Kemudian Pangeran Albert bersama Lyot segera menemui Raja. Pangeran Albert melaporkan pada Raja mengenai aksi pahlawan Robert. Tidak hanya Robert yang turut andil, Tao juga banyak membantu pasukan Albert melawan Pazuzu. Lantas Raja mengucapkan terima kasih pada Albert karena berhasil membawa prajurit dalam keadaan selamat. Di kesempatan itulah, Pangeran Albert meminta Raja memberikan apresiasi pada Lloyd. Sebab Lloyd telah menyelamatkan para prajurit dari serangan iblis menggunakan sihirnya. Makanya, Pangeran Albert merekomendasikan agar Lloyd masuk ke dalam pemilihan pangeran yang mewarisi tata raja. Awalnya Raja heran mengapa Pangeran Albert ingin menambah daftar saingannya. Jika Lloyd masuk ke dalam hak waris kerajaan, maka saingan Albert sudah pasti bertambah. Albert tidak ingin menyanyiakan bakat Lloyd. Maka dia meminta Raja untuk memberikan izinnya. Pada momen itu, Raja meminta Lloyd dan Pangeran Albert bertanding duel layaknya pewaris sejati. Namun dengan santuinya, Lloyd segera menolak permintaan Raja. Lloyd tidak ingin terlihat menonjol sama sekali, maka dia menolak hak ahli waris penerus tahta kerajaan. Setelah itu, Lloyd berkumpul dengan Grimm dan Shiro. Tidak lama, Silpa nongol di sana. Dia segera menghampiri Lloyd. Nampak Shiro dan Grimm sangat unik membuat Lloyd menjadi gemas. Selanjutnya scene diperlihatkan di kesibukan Lloyd dalam berkomunikasi dengan peliharaannya yaitu Shiro. Nampaknya Lloyd ditemani oleh Silpa yang menunggunya dengan setia. Lantas Lloyd menceritakan kepada Silpa mengenai kemampuan hebat dari Shiro. Hanya saja Lloyd dan Shiro sering miskomunikasi. Sebab Lloyd merasa ungkapan yang disampaikan dirinya ini tidak diterima secara baik oleh insting Shiro. Apalagi Lloyd belum memahami gestur dan body language Shiro membuat dirinya kesulitan. Sehingga Lloyd merasa perlu mempelajari tentang bahasa hewan. Namun Lloyd masih bingung bagaimana Lloyd mencari penerjemah yang bisa membantunya belajar. Kemudian Lloyd dan Silpa langsung mengingat tentang Kak Alice. Setelah menyadari kemampuan Alice, mereka segera berangkat menuju ke menara Alice. Ketika sampai pada lokasi, segeralah Lloyd dan kawan-kawan mengamati wilayah kediaman Alice. Lantas Grimm malah kesal melihat antusiasme yang diberikan Lloyd terhadap Alice. Sebab Lloyd jauh-jauh datang untuk bertemu dengannya. Kemudian Lloyd menjelaskan kepada Grimm mengenai Alice. Nampaknya Alice juga bersemangat setelah mendengar kedatangan dari Lloyd. Alhasil, Alice pun segera bersiap mendatangi Lloyd. Langsung saja Alice menemui Lloyd dan menyambutnya. Sontak saja Lloyd kaget, secara tiba-tiba Alice memeluknya. Sehingga Lloyd terkejut melihat keantusiasmean dari Kak Alice.
Di kesempatan itulah, Alice segera memeriksa Shiro karena kelihatan begitu lucu. Langsung saja Alice mendekatinya dan nampaknya hubungan keduanya ini jadi sangat akrab. Sehingga Lloyd dibuat terkejut bersama para anggotanya. Kemudian Lloyd bertanya tentang peliharaan Alice. Sebab Lloyd heran mengapa Alice bisa langsung akrab dengan Shiro. Tidak lama itu, muncullah dia yang merupakan spesies laser Fenrir. Di kesempatan itulah, Alice bermain barengan bersama Liru dan Shiro. Lantas Alice pun mendapati bando milik Silpa yang ditarik oleh Liru. Sontak saja Lloyd shock setelah mengetahui dari fakta tersebut. Sebab Silpa yang begitu teliti bisa digoyahkan peliharaan milik Alice. Sehingga Lloyd pun auto kaget setelah menelaah tentang Alice. Lantas Lloyd begitu kagum kepada Alice karena mampu memerintahkan peliharaannya secara gampang lewat tatapan saja. Lalu Lloyd bertanya kepada Alice tentang resep kepintaran Alice berkomunikasi pada hewan. Alhasil Alice pun sangat senang ditanyai oleh Lloyd. Tanpa pikir panjang, Alice segera menyampaikan mengenai rahasia yang selalu diterapkannya. Dan ternyata Alice hanya menggunakan cinta untuk berkomunikasi dengan para hewan. Sehingga Lloyd auto kepo dan makin penasaran untuk mencoba metode yang digunakan Alice. Di kesempatan itulah Alice segera dikerumuni para hewan di tamannya. Sehingga Lloyd auto kaget dan ingin merasakan sensasinya. Makanya Lloyd auto menerapkan sistem cinta kepada para hewan. Dengan mengalirkan mana cinta ke area sekitar, para hewan mulai menempel kepada Lloyd. Hal tersebut membuat Silpa membayangkan hal yang aneh. Nampaknya Lloyd kewalahan setelah menerapkan metode cinta. Dia malah terus-menerus ditempeli oleh hewan. Kemudian Lloyd dan Silpa melanjutkan tugas mereka. Sebab hari ini Lloyd akan melakukan latihan berpedang. Akan tetapi Kak Albert malah datang dan menghentikan Lloyd. Sebab Lloyd telah memiliki sosok tamu yang penting. Tidak lama kemudian Bang Dani muncul, dia merupakan kakak Lloyd. Di kesempatan itulah Dani memperkenalkan dirinya yang menatap Lloyd kelupaan. Sebab mereka berdua sangat lama tidak bertemu. Sehingga Dani membawa Lloyd pergi ke lokasi pandai besinya. Ketika sampai, Lloyd segera ditantang oleh Bang Dani untuk membuat pedang bermana. Hal tersebut membuat Dani semangat karena bisa menguji kemampuan dari Lloyd. Tanpa berlama-lama, Dani dan Lloyd segera membuat pedang sihir ditemani oleh Albert. Setelah menyalurkan pedang sihir, Lloyd begitu bersemangat karena hasil yang dibuatnya begitu bagus. Makanya Dani kesenangan melihat hasil karya hebat Lloyd. Akan tetapi mereka harus membuat pedang besi ke tahap yang lebih lanjut. Sehingga Lloyd dibantu para rekannya menyelesaikan pembuatan pedang sihir. Hanya saja mereka kebingungan mengapa sejak tadi mantra sihir ini tidak bisa diterapkan. Makanya Lloyd mulai kebingungan dan terus mengolah secara terus-menerus inti sihirnya. Lantas Lloyd memutuskan untuk melanjutkan proses berikutnya akibat kegagalan yang berulang. Di kesempatan itulah Lloyd meminta maaf kepada Bang Dani karena pedang tidak kunjung selesai. Sehingga Lloyd merasa bersalah dan ingin segera menyelesaikan tugasnya. Di kesempatan itulah Bang Dani menjelaskan bahwa inti yang dibelinya barang murah. Makanya Lloyd dibiarkan terus-menerus menghabiskan inti sihir milik Dani. Setelahnya, Lloyd menjadi sadar tentang akibat dari permasalahan yang dialami oleh Dani. Dikarenakan kondisi inti sihir kurang memadai, pedang sihir mustahil disiapkan. Akan tetapi, Lloyd mulai bertekad demi membantu abangnya. Akhirnya, Lloyd mulai pasrah karena barang tidak optimal. Lloyd memutuskan untuk pergi ke dungeon mengambil material pembuatan pedang. Akan tetapi, mereka harus pergi mendaftarkan diri terlebih dahulu. Keesokan harinya, Lloyd dan Silpa telah tiba di lokasi guild. Langsung saja, keduanya menghampiri meja resepsionis untuk mendapatkan lisensi guild. Segeralah mbak resepsionis yang bernama Katarina beraksi memeriksa kekuatan Lloyd. Sebab sebelum mendapatkan lisensi, seorang petualang harus memperlihatkan kekuatannya. Sehingga guild bisa menentukan tingkatan sihir yang dimiliki oleh Lloyd. Di kesempatan itulah,
Lloyd berusaha menenangkan dirinya karena takut menjalani tes. Sontak saja Lloyd kaget karena harus melewati ujian secara terbuka. Apalagi di sekeliling Lloyd, para petualang hebat sudah siap untuk menghinanya. Meskipun berasal dari keluarga terpandang, tapi Lloyd tidak membocorkan identitasnya. Sebab sebelumnya Lloyd pernah menjalani tes dan akhirnya pendeteksi sihir pun muncul. Hal tersebut membuat Lloyd takut melakukan pengecekan di hadapan semua orang. Akan tetapi setelah meletakkan tangan, Lloyd auto terkaget. Sebab dia memiliki kekuatan yang besar tapi dengan peringkat yang serendah itu, yaitu level E. Hal tersebut membuat Lloyd dihina oleh para anggota guild yang menyaksikan proses pelantikan Lloyd. Lantas Lloyd auto kaget setelah melihat hasil dari kekuatan yang disalurkan olehnya. Akan tetapi, Katarina malah membela Pangeran Lloyd karena cheat dan sihirnya begitu kuat bagaikan kesatria perak. Namun mereka malah semakin menghina Lloyd karena Katarina menyamakan Lloyd dengan Master Perak. Hal tersebut membuat para petualang merasa geli kepada Lloyd. Namun Katarina segera menceritakan bahwa Master Perak ada di samping Lloyd. Sontak saja semua anggota guild kaget, mereka auto pingsan. Sementara itu Silpa mulai bingung, dia juga ikutan memikirkan tentang Lloyd. Lantas Silpa menyarankan agar melakukan pendaftaran ulang. Hanya saja metode tersebut akan berdampak berat. Tidak lama muncul Tao yang mengusungkan diri untuk membantu Lloyd. Akan tetapi Silpa mengabaikan Tao dan mengajak Lloyd pulang. Hal tersebut membuat Tao mengkesal dan berteriak memperlihatkan rasa kesalnya akibat diabaikan Lloyd dan Silpa. Selanjutnya, Sin berada di istana kediaman rumah Lloyd. Nampaknya seorang wanita bernama Ren sedang mengendap-endap untuk masuk. Sehingga secara diam-diam Ren segera mencari keberadaan Lloyd. Dikarenakan Ren memiliki tugas penting dari seniornya untuk menculik Lloyd. Ketika bertemu Lloyd, segeralah Ren membawanya. Namun ternyata Lloyd malah menciptakan sihir pelindung untuk menangkap Ren. Sehingga terjadi kesalahan teknis karena keduanya salah memerankan tugas. Padahal awalnya Ren ingin menculik, tapi akhirnya Ren malah ditangkap oleh Lloyd. Di kesempatan itulah, Lloyd melancarkan aksinya mengurung Ren untuk mengidentifikasi kekuatan musuh. Lantas Ren malah kesal akibat perlakuan so hebat dari Lloyd. Tanpa berlama-lama, Ren langsung mengungkapkan rahasia tentang racunnya. Faktanya, Ren merupakan salah satu anggota dari guild penjaga. Sehingga Ren menjadi salah satu sumber kutukan bagi guild. Karena Ren memiliki kekuatan racun yang tidak bisa dikendalikan. Makanya Ren bertujuan menangkap targetnya untuk menyelidiki Pangeran Ketujuh. Sementara itu, Lloyd malah memperlihatkan ekspresi yang aneh. Sebab bukannya ketakutan, justru Lloyd malah kagum pada Ren. Sehingga Ren memutuskan meninggalkan Lloyd dan kembali ke guild. Di kesempatan itulah Ren langsung menghancurkan pelindung buatan Lloyd. Lagi-lagi Lloyd dibuat semangat menyaksikan kekuatan hebat anggota guild penjaga. Setelah Ren menghilang dari lane, segeralah Lloyd berbincang dengan Grim. Lantas Grim kebingungan melihat bosnya yang kegilaan terhadap kekuatan lawan. Akan tetapi, bagi Lloyd semua orang itu sama sehingga tidak perlu ditakuti. Menyadari kehebatan Ren membuat Lloyd penasaran dengan kemampuan dari geng lainnya. Makanya demi memastikan kehebatan guild penjaga, dia segera kabur menuju markas musuh. Tidak lama Ren telah sampai di markas dan melaporkan tentang Lloyd. Sontak saja gengnya terkejut karena sosok mematikan seperti Ren gagal membawa Sandra. Alhasil Ren dimarahi oleh para senior atas pekerjaan yang belum tuntas. Lantas Ren mengatakan bahwasannya dia memiliki informasi mengenai Lloyd. Sehingga Ren mengabarkan tentang pembuatan senjata yang dilakukan oleh Lloyd. Akan tetapi, bagi gengnya membuat senjata adalah hal normal saja yang dilakukan sebagai hobi. Tanpa mereka sadari dari awal, Lloyd telah sampai di ruangan guild penjaga. Akan tetapi, Lloyd datang dengan dilengkapi sihir pelindung.
Sontak saja Grim kaget melihat kegilaan Lloyd karena menghancurkan pelindung. Sehingga keberadaan Lloyd dengan mudahnya bisa diketahui oleh geng penjaga. Di kesempatan itulah Lloyd beraksi mengetes kemampuan dari para musuh. Sebab dengan cara itu Lloyd bisa merasakan kenikmatan diserang oleh orang yang kuat. Faktanya Lloyd merasa kehausan penderitaan karena setiap hari hidupnya bahagia hingga Lloyd ingin kesakitan. Sehingga Lloyd menguji nyalinya mendapatkan penyerangan guil yang berbahaya. Bukan hanya bahaya, justru guil penjagal ini sangat ditakuti. Karena kutukan mereka, semua orang malas berinteraksi dan juga melakukan pendekatan. Sehingga guil penjagal dibiarkan tanpa perhatian orang lain. Di kesempatan itulah Lloyd menyiapkan kuda-kuda untuk meluncurkan serangannya. Tanpa berlama-lama, Lloyd segera mendapatkan balasan dari musuh yang bernama Crow alias Gagak Kegelapan. Segeralah Lloyd merasakan sensasi dari perlawanan yang dilakukan oleh Crow. Awalnya Lloyd kelihatan santai saja, tapi lama-kelamaan Crow mengeluarkan kemampuan ultimatumnya. Sehingga Lloyd terkejut karena tubuhnya secara tiba-tiba menjadi berat. Lantas Bang Galilea ikut nimbrung. Dia merupakan petarung lengket. Nampaknya Galilea mempunyai kekuatan yang sangat unik karena dirinya dipenuhi lendir karena memanipulasi jaring menjadi lengket. Alhasil dengan mudahnya Galilea segera menyerang Lloyd. Akan tetapi Lloyd membantah serangan yang dikirimkan Galilea. Tidak hanya sebatas itu saja, justru Lloyd mendapatkan musuh baru yaitu Babylon, anggota geng penjagal yang cantik. Di kesempatan itulah Babylon segera melancarkan aksinya, mengirimkan jurus kutukan. Lantas Babylon mengatakan kalau jurus yang dimiliki olehnya ini cukup berbahaya. Tanpa berlama-lama, Babylon segera melakukan penyerangan. Kemudian Lloyd auto kaget melihat kedahsyatan ultimatum dari Babylon. Lagi-lagi Lloyd dibuat terkejut, ternyata saat dirinya melukai Babylon, Lloyd juga terkena serangan. Namun sayangnya, Lloyd malah bangga mendapatkan penyiksaan. Sebab tujuan Lloyd datang ke sini untuk merasakan sakitnya kekejaman guil penjagal. Hanya saja, kenyataannya tidak seindah pemikiran Lloyd. Karena para anggota geng penjagal malah terkaget-kaget melihat Lloyd. Lantas Babylon mengatakan perkenalan guil sudah selesai karena satu persatu telah melawan Lloyd. Akan tetapi, Lloyd malah senang, dia malah ingin melakukan penyerangan lagi. Di kesempatan itulah, Lloyd melancarkan aksinya mengejar para anggota penjagal. Karena mereka semua merasa kesal atas sikap kesombongan Lloyd. Namun akhirnya mereka menyerah setelah mengetahui kemampuan hebat Lloyd. Dikarenakan sudah kalah, geng penjagal pasrah dan ingin bernegosiasi dengan Lloyd. Akan tetapi, Lloyd malah dimarahi oleh Ren karena menyebabkan Galilea terluka. Sehingga Lloyd segera mengejar Galilea sambil memberikan sihir. Sontak saja, Galilea terkejut akibat Lloyd sekarang sihirnya terkontrol. Di kesempatan itulah, Lloyd segera beraksi menyebarkan kepada para anggota lain. Alhasil satu persatu dari mereka dapat mengendalikan kemampuan masing-masing. Tanpa berlama-lama, Lloyd segera disambut oleh guil. Sebab Lloyd bukanlah orang jahat. Dia cuma ingin membuat pedang dari sihir saja. Sehingga guil penjagal tidak perlu menyelidiki tentang Lloyd terlalu jauh. Langsung saja mereka menyambut kedatangan Lloyd di guil. Kemampuan diadakan pesta penyambutan kecil-kecilan ini untuk Lloyd. Alhasil Lloyd dan kawan-kawan segera menyantap makanan sambil berbincang. Kemudian Galilea menceritakan tentang bos guil mereka yang misterius. Setelah mendengar tentang Jet membuat Lloyd semakin penasaran. Di kesempatan itulah, Galilea menerangkan tentang hubungan mereka dengan Jet. Suatu hari, Jet yang merupakan petualang terkutuk malah mendapatkan fenomenal yang unik. Sontak saja Jet terkejut, dia malah berpindah tempat setiap harinya. Sehingga para anggota gengnya kebingungan karena bos mereka menghilang. Namun setelah beberapa waktu, Jet kembali dan menceritakan tentang kutukannya. Walaupun mempunyai sihir yang tidak dapat dikendalikan, tapi geng mereka tetap santuy. Alhasil Jet menikmati hidupnya yang bisa berteleport kemana saja.
Bahkan Jet juga membawa hadiah setiap pulang dari wisata ke berbagai negara. Lantas Lloyd shock mendengar kehebatan kekuatan ilusi teleport tersebut. Makanya Lloyd semakin penasaran mendengar cerita yang lebih jelas. Makanya Galilea pun kembali menerangkan secara rinci agar Lloyd merasa senang. Sementara di sisi lain, Silpa CS begitu khawatir dengan berita kehilangan Lloyd. Apalagi Lloyd meninggalkan pakaian yang sudah berlendir. Hal tersebut membuat gengnya curiga Lloyd telah dilecehkan. Sehingga Silpa marah besar terhadap para penculik. Segeralah Silpa beraksi untuk melancarkan misinya menjemput Lloyd. Karena begitu marah sehingga Silpa ingin menciptakan kekacauan di markas. Nampaknya Lloyd auto kaget melihat kemunculan sihir yang tidak wajar itu. Dan ternyata sihir mengerikan tersebut datangnya dari Silpa. Kelihatannya geng penjagal mendapatkan masalah besar karena kemunculan dari Silpa. Oleh karena itulah mereka terdampar ke langit akibat serangan ultimatum dari Silpa. Hal tersebut membuat mereka ketakutan dan menyesali perbuatan mereka mengganggu Lloyd. Dan ceritanya pun bersambung ke alur selanjutnya. Anime ini merupakan adaptasi light novel dengan judul yang sama karangan Kenkyo no Circle yang diilustrasikan oleh Meru cuy. Sesuai dengan judulnya, anime ini bertema reinkarnasi yang digarap oleh studio Sumugi Akita Animation Lab yang memulai debutnya pada tahun 2024. Anime terbaru ini mungkin cocok bagi kalian yang suka dengan tema reinkarnasi atau semacamnya. Mungkin judul ini menarik untuk diikuti. Sementara itu para otaku sejati tentu saja sudah tidak asing lagi lah dengan istilah isekai. Salah satu anime bergenre isekai yang paling populer yakni anime ini sangat dinantikan oleh penikmat anime sejati. Cerita yang disajikan dalam isekai adalah pertunjukan yang membawa karakter utama masuk ke dunia lain atau fantasi. Sama halnya dengan Lloyd yang mendadak terlempar ke dunia lain ini cuy. Pastinya kalian akan penasaran dari kelanjutan kisah yang akan Mimin ceritakan. Sama, Mimin juga penasaran cuy. Saksikan ulasan selanjutnya di next video by Dr. Anime cuy. Masih bersama Mang OP akan kembali lagi untuk kalian. See you the next video and bye-bye.